Shalom, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan untuk hari ini dengan judul Sensus Daud dan Kedaulatan Allah. Di dalam 2 Samuel 24, Tuhan murka terhadap Israel dan Allah menghasut Daud untuk melawan mereka. Dengan berkata, pergilah dan lakukanlah sensus atas rakyat Israel dan Yehuda. Kita tidak diberitahu mengapa Allah marah kepada Israel, tetapi biasanya Allah akan murka oleh karena kemerosotan rohani bangsa Israel. Tidak jelas mengapa Allah menghasut Daud untuk melakukan sensus, namun Allah marah kepada bangsa itu. Kenapa ia tidak mengirimkan wabah? Allah menghasut Daud untuk melakukan sensus, lalu menghukum bangsa itu atas dosa Daud. Karena melakukan sensus tidak dilarang, dosa Daud mungkin adalah kesombongan. Ia mungkin ingin mengetahui sejauh mana kekuatan militernya demi kemuliaannya sendiri. Ketika kesombongan datang, maka datanglah kehinaan. Amsal 11 ayat 2. Kesombongan mendahului kehancuran dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Kesombongan merendahkan seseorang. Amsal 29 ayat 23. Dan Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Jika Allah tidak mencobai siapapun untuk berbuat dosa, Yakobus 1 ayat 13, mengapa ia menghasut Daud untuk berdosa? Namun faktanya iblis juga menghasut Daud untuk melakukan sensus. 1 Tawarik 21 ayat 1. Daud memang sedang berdosa, tetapi siapa yang harus disalahkan? Apakah Allah, Daud, atau iblis? Masalah yang sama juga terjadi pada Musa dan Harun yang melakukan segala mujizat oleh karena anugerah Tuhan. Namun Fir'aun dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hatinya. Keluaran 11 ayat 10. Allah mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak taat. Jadi siapa yang harus disalahkan? Allah atau Fir'aun? Demikian juga dengan Herodes dan Pontius Pilatus yang bersekongkol untuk menyalibkan Yesus. Ini adalah dosa yang sangat besar. Tetapi mereka melakukan apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh kuasa dan kehendak Allah untuk terjadi, sesuai dengan Kisah Rasul 4 ayat 28. Tetapi jika Allah telah memutuskan sebelumnya apa yang akan terjadi, mengapa Herodes dan Pilatus harus disalahkan? Dan mengapa Allah masih menyalahkan kita? Sebab siapakah yang dapat menentang kehendaknya? Roma 9 ayat 19. Bersama dengan Allah Tritunggal dan dua natur Kristus, ini adalah salah satu misteri besar dalam Alkitab. Kita melayani Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk dosa manusia, tetapi dengan cara demikian rupa sehingga ia bukan sumber atau penyebab dosa. 1 Yohanes 1 ayat 5. Jika misteri ini tidak dipegang dengan teguh, kita akan menganggap Allah adalah jahat atau tidak mengendalikan dunia yang ia ciptakan dengan baik. Marilah kita tetap merendahkan hati di hadapan Allah yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Maka ia akan memberikan kita kasih karunia-Nya. Kiranya Roh Kudus akan terus menuntun kita, memberikan kita pengertian, sehingga kita tetap setia dan takut dan hormat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.